Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazil Wafa. Di sini saya sedang bersama dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus. Dan saya Salsa Nabilawati. Kali ini kita akan mencoba menanyakan tentang demokrasi di Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Yuk kita simak videonya. Pandangan saya terhadap demokrasi adalah sesuatu hal yang sangat mendasar bagi kehidupan sebuah berbangsa dan bernegara, karena demokrasi itu yang menentukan segala arah kebijakan bangsa kita ke depan. Tanpa adanya demokrasi, sepertinya hidup kita tidak akan teratur, karena demokrasi itu sendiri proses awal perubahan setiap kehidupan manusia di sebuah bangsa dan negara yang didasari oleh sistem demokrasi tersebut. Kenapa? Contoh misalkan dalam proses demokrasi itu ada perpolitikan, ada beberapa partai politik yang mungkin menurut kita itu tidak berpengaruh, padahal pada dasarnya semua segi kehidupan kita itu diatur oleh demokrasi, ya kan? Ketika demokrasi itu dijalankan dengan baik, maka insya Allah demokrasi itu akan mengatur hidup kita dengan baik pula. Contoh misal hubungan kita antar sesama manusia, itu di situ ada demokrasinya, ya kan? Apa itu demokrasi sendiri, gitu ya? Kalau pandangan saya, demokrasi itu berkaitan dengan bagaimana sikap penentuan kita, arah penentuan kita dalam menyikapi kehidupan dengan sesama kita, gitu kan? Yang kedua, demokrasi itu erat kaitannya dengan perpolitikan yang ada di sebuah negara, gitu kan? Nah, semua kebijakan itu diambil secara demokrasi, gitu kan? Nah, kebijakan apa saja, termasuk seperti kebijakan ekonomi, gitu kan? Kebijakan dalam bidang kehidupan kita, contoh kenaikan listrik, gitu kan? Subsidi rakyat, itu awal mula dari proses demokrasi. Kalau pandangan saya seperti itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana warga negaranya diberikan kebebasan untuk memilih baik secara pribadi atau secara perwakilan. Di sini salah satu contoh kebebasan dari warga negaranya yaitu pemilihan umum, di mana warga yang berusia mulai dari 17 tahun diberikan kebebasan untuk memilih atau mencalonkan di parlemen. Demokrasi itu kayak seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan mengenai keikutsertaan dalam perumusan, pengembangan dan penentuan hukum dalam pemerintahan, yang dimana pelaku utamanya itu rakyat Indonesia sendiri. Demokrasi menurut pandangan saya adalah suatu bentuk pola yang diterapkan oleh suatu pemerintah atau negara, di mana hak pilihnya itu diserahkan kepada masyarakat di negara tersebut. Jadi masing-masing setiap warga negara yang sesuai menurut standarnya seperti usia segala bentuk, mereka berhak menentukan pilihan masa depan negara mereka. Sejauh ini demokrasi, kalau kita bisa lihat, yang lebih kita cermati adalah dimulai dari tahun 99, gitu kan? Ketika sistem demokrasi itu lebih terbuka, yang mana setiap orang bisa memberikan suara pribadinya, gitu kan? Aspirasi pribadinya, agar mereka bisa memberikan aspirasinya, gitu ya, terbuka. Contoh kecilnya, mulai dari tahun 99 itu terbuka peluang untuk mendirikan beberapa partai, gitu kan, sampai 90 partai kalau nggak salah, saya lupa. Nah, dari sana sampai sekarang, dan sampai 2021, alhamdulillah ada perkembangan
meskipun tidak signifikan. Perkembangannya seperti apa ya, ada cara yang lebih baik, tapi di sisi lain karena sekarang sistem ekonomi, sistem demokrasinya lebih cenderung pada sistem demokrasi terbuka, gitu kan? Jadi banyak yang tidak terkontrol, gitu kan? Dalam menyalurkan aspirasi itu tidak banyak yang tidak terkontrol, sehingga di luar banyak yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Pandangan saya terhadap perkembangan demokrasi cukup bagus, cuma ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dari segi menjalankan demokrasi itu sendiri atau dari segi orangnya atau pribadi kita masing-masing. Menurut saya perkembangan demokrasi di Indonesia mungkin bisa terlihat dari segi ekonomi, di mana ekonomi global sudah masuk, warga negaranya diberikan kebebasan untuk memilih sistem dari ekonomi tersebut, baik dagang secara lokal ataupun sampai ke luar negeri. Itu mungkin salah satu contoh perkembangan demokrasi dari segi ekonomi. Kalau menurut saya, sistem demokrasi di Indonesia dalam perkembangannya kan telah dilaksanakan sistem demokrasi parlementer, presidensial, dan demokrasi Pancasila. Yang hingga saat ini di Indonesia tuh masih dijalankan demokrasi Pancasila itu sendiri. Contohnya kayak pemilu di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut saya itu sudah sangat bagus sekali ya. Buktinya saya pernah melihat beberapa media asing memuji perjalanan demokrasi di Indonesia itu, bahkan ada juga yang sampai menjadikan contoh. Nah, tadi adalah pendapat-pendapat masyarakat mengenai demokrasi di Indonesia. Semoga dengan video tadi bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.